Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. والذي أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bi'ulumihi wa bibarakatihi amin qala wa la tazunna idza sumta anna as-sawma wa tarku at-ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu bal tamamu shaumi bi kaffil jawarihi kulliha amma yaqrahu Allah ta'ala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, lanjutan kita pada kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali tentang hakikat sebenarnya puasa. Harusnya ini dibaca memang di awal-awal Ramadan ini, tapi kebetulan waktu saya bisa hadir ya dijadwalkan di penghujung. Mudah-mudahan masih dapat kita amalkan ini ya. Untuk lebih sempurna lagi kita memaksimalkan ibadah puasa kita yang alhamdulillah hari ini sudah sampai ke hari ke-21. Kelihatan udah teman-teman semua udah pada lumes katanya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya sampai selesai Idul Fitri, kembali terus sehat walafiat. Dikatakan dalam kitab Bidayah Al-Hidayah Al-Ghazali menyatakan wala tazunnu idza sumta, katanya. Wala tazunnu, janganlah engkau menyangka idza sumta, bahwa engkau berpuasa itu anna shauma wa tarku ta'am wasyarab, bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum wal wiqa dan jima faqat saja. Jadi puasa sebenarnya bukan itu doang harusnya tuh. Kita kan kadang-kadang nih, makanya dikatakan dalam kitab Ihya itu kan ada kalimat begini kan. Dalam kitab Ihya kan puasa itu kan ada bagian-bagiannya ya. Ada apa namanya ya, derajat-derajat orang puasa. Ada yang puasa awam. Arti puasa kebanyakan orang. Puasa hanya enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri, udah begitu aja dah. Itu namanya tingkatan puasa yang awam, namanya shaumul awam kan. Itu dalam kitab Ihya kan. Nah, yang kedua, derajat yang kedua shaumul khusus kan, shaumul khawas. Nah, ini puasanya yang kita dah minimalnya nih kita dapetin shaumul khawas nih. Bukan hanya makan yang kita tinggalkan, minum, jima, tapi ada perbuatan jawarih kita, anggota tubuh kita yang kita jaga. Nanti yang ketiga namanya shaumul khawasil khalas, itu bukan hanya itu, sampai hatinya juga terjaga. Gitu ya. Tinjauan ini ya, dalam kitab ini dikatakan, jadi sekarang ini kita nih yang udah sekian tahun puasa, jangan menganggap puasa itu hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan, jangan itu tuh. Makanya faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Kata Nabi begini, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan nilai pahala puasa illa al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya cuman jaga tidak makan, tidak minum, tidak hubungan, itu doang. Tapi lisannya masih berkata yang tidak baik, matanya masih memandang yang haram, ya, telinganya masih memandang hal-hal yang tidak baik. Nah ini, maka kata beliau, bal tamamus shaumi, akan tetapi kesempurnaan puasa itu bikafil jawarihi, dengan ya menjaga, menahan al jawarihi, anggota-anggota badan, kuliha semuanya, amma yakrahullahu ta'ala, dari sesuatu yang dibenci oleh Allah ta'ala. Itu namanya puasa gitu. Jadi sekarang puasa kita jangan puasa zaman dulu anak kecil, pokoknya kagak makan, kagak minum gitu doang, jangan. Harus meningkat. Umur aja makin lama makin apa? Umur kita makin lama makin apa? Makin kurang. Wajah makin lama makin tua wajah kita ini. Ya, tetapi harus ada peningkatan puasanya tuh. Jadi puasa ini bukan hanya nggak makan nggak minum, bukan. Nggak hubungan, tapi kita jaga itu, ya, anggota tubuh kita. Balian bagi antahfadzal aina anin nadri ilal makari. Akan tetapi semestinya antahfadzal aina, engkau menjaga pandanganmu, anin nadri, dari melihat, ilal makari, perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi makanya paling bagus puasa panganan kita ya Quran, udah nggak ada lagi. Atau ngaji kayak begini, gitu ya. Kalau baca Quran udah capek, ngaji udah ngantuk, mana lagi? Nyender udah nyender, tidur udah, apalagi kerjaan kita Ramadan. Karena di sini aktivitas kita bekerja, ya kerja dah sesuai dengan memang diperintahkan oleh pimpinan kerja. Istirahat zuhur kayak gini, makan siang kagak. Tapi anehnya di depan ada juga ya makanan ya. Berarti ada juga yang nggak puasa ya. Ada juga nggak puasa. Ya mungkin mereka bagi wanita haid, mungkin juga barangkali pelaksana lapangan yang berat banget kali ya. Enggak, saya bilang kalau saya lihat teman-teman dari Telkom yang kerja lapangan tuh memang berat puasanya itu. Tuh pahalanya tuh banyakan dia sama kita tuh. Kalau saya mah cuma ngajar doang. Kalau bapak kan kerja ya. Jadi kalau pahala banyakan bapak kali, cuman amplop banyakan saya. Gitu kali ya. Iya biar rata urusannya. Kalau ngaji mah bapak bukan biasa udah. Masyaallah. Saya mau ngajar doang, ke kantor ini, pindah ke kantor sana, masjid sini, pindah sana lagi, ada kuliah suruh, udah itu aja. Udah capek ngajar, saya nyender baca Quran, pulang tidur aja udah baca kitab, selesai. Kalau bapak kan masih kerja ya, jadi bapak ini banyak ibadah, banyak nih. Makanya saya lihat nih rasa muka-mukanya kelihatan nih, muka orang ahli surga semua ini. Ini mukanya muka orang bener semua nih mukanya nih. Masya Allah, kerja, puasa, luar biasa ya. Mudah-mudahan nafas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pandangan kita tuh, ya kita sih nggak mandang sesuatu yang memang mungkin wanita yang bukan mahramnya, tapi handphone gimana handphone? Tapi saya yakin khususan pasti bapak yang handphone lagi handphone Al-Quran kayaknya itu, dari sini kelihatan kali ya. Saya yakin banget dah yang pegang handphone lagi ngeliat ayat Quran itu. Lagi ngapain? Nah itu bisa aja, sekarang kan alat banyak kan. Apa aja barangkali kita di kantor kalau lihat Al-Quran, cuman begini sebenarnya.
Kalau memang pengen sempurna dan dapat nilai lebih banyak, sebaiknya kita lihat mushaf sebenarnya. Mushaf, mushaf yang ada tuh itu ada mushaf. Kenapa? Karena sering banyak bertanya, Ustadz bagaimana kalau kita baca Quran di handphone, di mushaf, ya afdal mana? Kalau saya sih mana mushaf. Kenapa? Mushaf itu tulisannya, titik harokatnya itu udah ditasih, solidasi oleh lembaga kajian Al-Quran. Jadi minimal titik-titiknya, wakaf-wakafnya itu benar gitu. Kalau di handphone saya khawatir karena itu akan ada cahaya dan segala macam, khawatir, kecuali mungkin kalau betul-betul udah nyimak, udah setengah hafal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, saya katakan nggak apa-apa. Tapi kalau emang di rumah enakan nikmatnya kita pakai mushaf Quran gitu ya. Jamaah yang saya muliakan, jadi matanya dijaga nih. Wal lisana anin nutki bima la yu'nika. Setelah lisan, ya, setelah mata jangan memandang yang Allah benci, mandang yang bagus, mandanglah Al-Quran, baca Quran maksudnya ya. Wal lisana, dan yang kedua menjaga lidah, anin nutki, dari perkataan, mimma la yu'nika, perkara yang tidak perlu baginya. Lisannya dah. Kalau mau ngobrol yang baik-baik dengan kawan. Ya udah, kembali lagi tuh Quran dah kita baca, lisan kita baca dari mulai ini udah 21 hari nih minimal. Kalau yang setiap hari 1 juz udah juz ke-21 ya. Tapi ada juga yang sudah 2-3 kali menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena mungkin setiap sholat waktu selesai minimal 1 juz dia baca, bisa beberapa kali khatam Quran. Tapi minimal jangan terlewatkan bahwa Ramadan syahrul Quran, jangan terlewatkan kita dari baca Al-Quran. Walaupun tidak menghatamkan, yang penting waktu kita ada waktu buat baca Quran di bulan suci Ramadan gitu ya. Itu pertama lisan, pertama pandangan, kedua lisan. Wal udhuna anil istima'i ila ma haramallahu ta'ala. Wal udhuna, dan sekarang pendengaran kita nih, telinga kita nih ya. Anil istima'i ila haramallahu ta'ala, dijaga dari mendengarkan kepada sesuatu yang diharam Allah Ta'ala gitu ya. Ada orang menggibah orang, jangan dengerin. Kalau kita nggak bisa melerai, membatasi dia, jangan dengerin, tinggal aja udah, gitu ya. Fa innal mustami'a syarikun lil qaili, karena sesungguhnya orang yang mendengar itu temannya orang yang berkata. Ya kalau dia ngeritain orang, kita yang dengerin, dosanya sama, dosa yang ngomong dengan dosa yang dengerin. Ada orang menceritakan sesuatu dah yang bikin dosa, kita dengerin aja, sama jadinya. Kadang-kadang malah yang penasaran yang dengerin, iya. Terus bagaimana? Oh terus, tuh jangan tuh. Jadi kalau teman bercerita yang nggak bagus, dia dengerin. Kalau kita nggak bisa nyetop, takut dia marah, jangan dengerin. Kenapa? Karena orang yang berkata yang dusta, perkataan yang tidak baik, dan kita ikut mendengarkannya, syarikun lil qail, kata itu, sama, jadi temannya itu orang yang berkata. Wa huwa ahadul mugtabaini, katanya salah satu dari dua orang itu ya menggunjing. Wa kadzalika takuffu jamil jawarih, dan begitu pula tuh kamu menahan, harus menahan tuh, menjaga seluruh anggota-anggota tubuh, kama takuful batna wal farja, sebagaimana engkau bisa menjaga al batna, perutmu, wal farja, dan farji, kemaluanmu. Jaga dah tuh. Begini aja nih puasa nih tuh. Cuman ya yang namanya, apalagi sekarang kan Ramadan ini kan memang banyaknya musim hujan ya. Musim hujan. Aus mah kurang, kurang aus, kurang. Rasa aus kurang panas, ngantuknya cuma kagak boleh nyender dikit, merem aja. Lagi ini masjid ini kan nih, ini masjid kan enak, ini masjid
hambalnya juga tebel, ruangannya tertutup gitu kan ya. Coba dah nyender sono, selesai urusannya. Bangun jam 5 di sini. Paling enak ini masjid, enak gitu ya. Suara enggak terdengar suara yang lain, enggak terlalu ramai, enak. Nah, tetapi janganlah itu menjadi sesuatu mengurangi nilai pahala sunnah kita. Fafil khabar, ada satu hadis begini, khamsun yuftirnas shaima. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau secara fikih ini nggak kebahas gitu. Kalau kajian ilmu fikih, sesuatu syariat yang kelihatan. Hukum itu kan yang kelihatan. Kalau hukum itu kelihatan. Kalau di luar itu enggak lagi syariat, maksudnya nanti ke tasawuf nanti tuh, gitu kan. Hukum gitu kan hukum, ya. Hukum itu kan sesuatu yang zahir, yang nampak bisa dihukumkan. Sesuatu yang nggak bisa nampak nggak bisa dihukumkan tuh. Mencuri kelihatan ada hukumnya, potong kalau hukum Islam, ya. Kalau neluh melet bagaimana? Meneluh orang sampai mati, bagaimana cari hukumnya kita? Kan nggak kelihatan, itu yang susah tuh, susah tuh, ya. Kalau nyolong, bunuh orang, itu ada. Tetapi kalau yang menyakitkan orang dengan cara yang halus, susah nyari hukumnya. Makanya ada kaidah tuh, ya. Nahnu nahkum bizawahir, wallahu yatawalla bisarair gitu. Jadi kalau kita nih manusia belajar fikih ini yang kelihatan. Nah, puasa tuh bisa batal kalau dia makan, dia minum, dia hubungan badan suami istri yang harinya itu bisa batal. Tapi yang nggak kelihatan ini yang perlu kita belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah, ini jadi yang batalin pahala puasanya, bukan batalin puasanya, tapi membatalkan nilai pahalanya. Nggak enak kita kalau kita puasa udah panas, udah kadang kering, tapi begitu nanti dihisab nggak ada nilai pahalanya, masya Allah. Sama kayak orang kerja udah capek berkeringat tapi nggak digaji, bagaimana kira-kira? Jangankan nggak digaji, nggak dikasih THR aja pada marah, betul nggak? Kalau di sini dapat THR kan ya? Ada di sini. Ada, alhamdulillah, berkah. Mudah-mudahan THR-nya cukup untuk berangkat umroh. Segitu kali ya. Mudah-mudahan minimal ada tambahannya, ya. Fafil khabar, ada sebuah hadis, khamsun yuftirnas shaima. Ada 5 perkara yang membatalkan seseorang yang puasa itu, membatalkan pahalanya nih. Apa itu? Al-kadzibu, dusta, bohong. Hati-hati nih, jangan bohong nih. Kalau ditanya, ya, ente hari ini bawa duit nggak ya? Anak pengen minjem ini, tuh, ini berat nih. Kita ngomong jujur, takut dia minjem. Ya, kagak jujur, pahala puasa hilang, gitu kan? Ente bawa duit nggak ya? Kenapa emang? Anak nih pengen minjem nih, ya. Ya bilang, kita bohong menyeret kepada pahala puasa kita semua, ya. Wal ghibatu, menggunjing orang, ghibah, membuka aib orang, menyebut-nyebut keburukan orang lain, menceritakan, namanya ghibah. Itu bisa merontokkan nilai pahala puasa kita. Wan namimatu, ngadu domba, provokator, ya. Wal yaminul kadzibatu, sumpah yang palsu. Wan nadru bisyahwatin, memandang dengan pandangan syahwat. Nah, makanya udah ada, kalau ke puasa jangan ke mall, jangan. Udah belinya pakai online aja, jadi nggak ngelihat. Kalau pengen juga malam, jangan zuhur ke mall. Di mall itu kan bukan semuanya orang muslim ya, muslimah ya, pakaiannya transparan. Naik eskalator kita di bawah, dia di atas. Kita nggak lihat emang depan kita
Kita lihat bagaimana kira-kira. Kira-kira kalau Bapak nih anak teman-teman Telkom, kalau ngeliat perempuan cakep, masa kepengen gak kira-kira? Kayak pura-pura kagak tahu kayaknya gini ya. Yang teman-teman Telkom kira-kira kalau ngeliat perempuan cakep transparan gitu, dadanya nonjol gitu. Ya, kemudian bodinya luar biasa. Bapak ngeliat tuh di belakang, itu Bapak kira-kira melek apa merem? Ngelirik. Ya bener itu. Nah yang begini-begini nih kadang-kadang kan. Masa kita marahin dia, kita yang salah. Orang tempatnya tempat umum kita. Tuh, ya. Jamaah yang saya muliakan. Jadi itu yang menyebabkan bisa merontokkan nilai pahala puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yabsuq wala yajhal fa inni mru'un qatalahu aw syatamahu faqul inni shaimun. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun, sesungguhnya puasa itu junnah, merupakan satu tameng, benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka apabila salah satu di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah ia berkata yang jorok, yang jelek, jangan. Ngomongnya bagus-bagus ya. Wala yabsuk, jangan berbuat durhaka, fasik. Wala yajhal, jangan berbuat seperti perbuatan orang yang bodoh yang tidak tahu hukum, ya. Fa inimruun, jika seseorang qatalahu, mengajak engkau perang, berantem gitu ya, berkelahi, ausyatamu, atau memaki-maki kamu sedang puasa, falyaqul, maka jawablah, ucapkanlah, inni shaimun, maka dikatakan sesungguhnya aku sedang puasa. Kalau ada yang nyuruh kita macam-macam, maaf ya, saya lagi puasa, jangan begini, udah orang ajak berantem nih, ayo gua takut malu, ayo berantem. Bapak ya, saya lagi puasa, tinggal aja. Jangan begini, jangan sekarang. Taris maghrib, nggak boleh begitu. Itu namanya dendam juga tuh. Taris maghrib boleh dantar, kemana keda? Nggak bisa juga. Inni shaimun. Summa jitahid an taftura ala ta'amin halalin. Kemudian bersungguh-sungguhlah engkau berbuka puasa dengan makanan yang halal. Bisa di masjid. Sekarang kan masjid kan berkah masjid. Saya keliling itu masjid itu pada berkah semua rezekinya masjid. Yang namanya kurma numpuk di masjid. Sukari itu nggak tahu dah di masjid ini numpuk. Banyak ya, masya Allah. Buka puasa itu yang saya ngomong tuh. Kalau Bapak ke Madinah itu luar biasa. Tuh 4:30 tuh udah ke Madinah itu udah bawain makanan pakai mobil kap terbuka. Itu orang Madinah tuh makanan buka puasanya kena tarawihnya lama, cakep dia menunya tuh, susu, keju, roti, coklat, nasi mandi, cakep tuh. Nggak pernah ada tahu isi, nggak main sana tuh. Lontong, bakwan, ya lontong 2, bakwan tahu isi 3, tarawih lemes, apalagi imamnya serak itu urusannya. Saya sering ngomong tuh, makanya kadang-kadang kalau tarawih itu kadang-kadang tarawih kalau dikasih lama jamaah grundel, udah pasti dimainnya di Fatihah mainnya. Anak wah luar biasa, kali itu mah Pak Gondo tuh kenceng-kencengan, cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laku yang begini laku nih. Besok ganti imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh ngomong tuh, siapa sih imamnya itu? Udah ganti besok dah. Oh,
dimainkan semuanya. Di sana mah dia nggak ada yang wasal, wakaf semua. Di haram kalau lagi sholat nggak ada yang wakaf. Nggak ada yang wasal, wakaf semua Fatihahnya. Mengejar pahala. Kalau di sini wakaf selesai besok. Tahun ini dapat 3, tahun besok 1 dikejar. Belum berubah, hilang. Coba, kejam banget pengurusnya. Asal terus khotbah begitu khotbah. Khotbah kelamaan di masjid kampung dipanggil pengurus. Kagak denger kata, hilang nama ente. Saya kan paham itu. Orang saya di bagian itu urusannya. Gitu, Masya Allah. Kadang-kadang kita khotbah udah cakep banget, khotbah di kelamaan. Temannya dia pulang, udah makan, udah ngerokok, dia baru muncul jam 1 kurang 10. Temannya nyebut, lu dari mana baru datang? Sono masjid di mana banyak? Oh, baru pulang ya. Cakep pala lu. Maaf, brengsek khotibnya itu. Lagi ada terawih jam 9, la ilaha illallah. Jam 9 katanya gua akan main khusuk bagaimana? Kita mau pulang tengah-tengah agak pulang. Nah itu makanya luar biasa tuh. Ya makanya kalau kita mau bisa sendiri enakan teras sendiri kan kurang sial kau sendiri kan. Enakan di masjid, musola ya. Nah, lagi nih kemarin saya ceramah di jadwal di masjid namanya Husnul Khatimah Omai Rama masjidnya. Sini nih jalan apa sih itu? Bangka kan. Ada tugas setiap tahun emang dia suka kan. Saya ceramah. Saya bilang begini, Ustaz, nanti ceramahnya habis Isya. Emang apa? Enak kan habis taraweh menjelang witir, dia Isya langsung ceramah. Berapa durasinya buat Ustaz? Setengah jam. Lama ini. Iya dah. Benar, begitu 8 rakaat selesai, lah kosong udah. Tinggal orang pendudukasi doang. Begitu ada 5 baris, ya, karena mesinnya panjang kan. Begitu selesai habis surah Al-Fil ya, Al-Tara ya. Al-Tara kan pertama apa surahnya? Kalian di kampung. Al-Haqqu At-Takasur. Yang kedua Wal Asri. Yang ketiga Wailul. Yang keempat Alam Tara. Begitu Alam Tara kita ke sana. Lah kagak ada orang udah sana. Oh dia ngambilnya jadi dia ngambil cuman yang 8. Witirnya pada di rumah gitu. Di sini kan ada ya tarawih ya. Pak Gondo berapa rakaat di sini? Oh 11. Bukan main. Hah? Oh jadi karyawannya 11 ya. Kirain kali ya nggak apa-apa dah. Daripada pulang macet tarawih. Insya Allah dapat pahalanya. Rugi. Kalau Ramadan kagak tarawih rugi kita. Kenapa? Karena tarawih adanya di Ramadan saja. Kalau besok Bapak tarawih di bulan Syawal, PA namanya. Jangan. Nah ini makanya Ramadan ini kita tarawih. Makanya manfaat mau 11 kayak begini sih saya sih tidak begitu. Kenapa? Memang ada ulama katakan segala macam dengan bahasa yang keras saya begini lah. Yang penting karena memang tarawih kagak ada batasnya. Berapa banyak semampunya. Bahkan kalau di beberapa tempat itu ada yang sampai 36. 36 ada. Tambah witir 3 berapa? 39. Dilaksanakan di kampung kita 39 udah kagak maju-majunya dah. Ya di sini karena orang kerja 11, tapi 11 jangan diwasol. Di sini 11 diwasol nggak? Iya. Wah kan main ini. Wah ini mah raja udah pas ini mainnya. Ah? Ini namanya ekspres ini. Masya Allah. Ya. Wala taksir fatazida ala ma taqulu kullalailatin. Dan janganlah engkau memperbanyak makan bahkan menjadi nambah pada waktu malamnya. Udah kalau udah buka makan paling kalau malam paling kita makan yang ringan-ringan gitu ya. Wala farqa istafaita mata tadu antaqulau daftaini fi dafatin wahidatin. Maka tidak ada perbedaan apabila engkau melakukan apa yang dibiasakan engkau memakan makan itu ya 2 kali makan fi dafatin wahidatin dimakan 1 kali 1 ya. 1 kali makan nanti sahur lagi ya mudah-mudahan ada manfaatnya.
wa innamal maqsudu. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita. Yang penting kita syukuri bahwa kita sudah dapat 21 hari ini. Tarawihnya tinggal puasnya. Mudah-mudahan kita berharap Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan tubuh kita untuk ibadah puasa Ramadan. Malamnya tarawih diiringi dengan baca Al-Quran, ada rezeki bisa bersedekah. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waffaqna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wassallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.